Oke, kembali lagi di pertemuan 18 adalah ini pertemuan terakhir kewirausahaan. Sedikit saya berbagi materi ya atau video, kita sharing saja di sini. Tidak perlu takut ya ataupun tegang ataupun takut nilainya kecil ya. Semua itu nanti teman-teman yang bisa melihat ya dari hasil nilainya. Saya harap semuanya nanti bagus-bagus semua. Oke, pembahasan pertemuan 18 di sini terkait dengan bedah praktek usaha secara praktis ya. Biasanya ini lebih ke prakteknya sebenarnya ya, dari teman-teman harus ada praktek ya, karena online jadi kita tidak praktek ya, karena masih pandemi juga. Teman-teman praktek yang untuk laporan pun banyak yang asal membuat. Nah, di sini pertemuan 18 setelah mempelajari materi perkuliahan mahasiswa atau mahasiswa mampu menjelaskan praktek mendirikan usaha dalam prinsip-prinsip menjalankan usaha secara benar. Nah, nanti mungkin ada pertanyaan tapi akan saya jelaskan. Bedah bisnis hasil studi lapangan. Yang poin 1 ini berkaitan dengan tugas individu sebenarnya yang kemarin. 2, mensiasati peluang untuk memperoleh penghasilan tambahan ya, teman-teman yang kuliah mungkin sambil tidak bekerja atau tidak bekerja tapi ingin mempunyai usaha sendiri ya, biasanya seperti itu. Oke, pembahasannya di sini adalah latar belakang sedikit saya bahaskan. Seorang wirausaha membutuhkan waktu untuk memperoleh kesuksesan di dunia usaha, dan banyak di antara wirausaha yang sukses mampu bertahan setelah meningkatkan usahanya dengan membutuhkan waktu yang relatif lama. Ya, jelas. Meskipun sudah mempunyai perjalanan panjang dalam dunia usaha, namun masih banyak wirausaha yang masih jalan di tempat. Artinya wirausaha tersebut hanya mampu mempertahankan keberadaan usahanya dalam waktu relatif lama, dan bahkan banyak di antara yang gulung tikar seperti kondisi yang saat ini terjadi. Sebaliknya, tidak sedikit wirausaha sukses yang mengembangkan usahanya dalam waktu yang singkat. Contohnya apa? Dalam pandemi seperti ini, ya kemarin banyak mungkin orang mencari hand sanitizer, masker, ya kan? Ini menjadi peluang bisnis bagi mereka yang kreatif, ya. Sehingga sekarang apa? Sudah banyak, ya. Latar belakangnya. Selanjutnya, sukses atau tidaknya dalam dunia usaha, para wirausaha perlu menjalankan sebuah proses. Proses inilah yang akan menentukan cepat atau lambatnya wirausaha mencapai kesuksesan. Banyak contoh wirausaha yang sukses setelah menjalani proses dalam waktu yang panjang, dan umumnya mereka kuat dalam mempertahankan keberadaan bisnis atau usahanya. Ya, ada selanjutnya adalah stakeholder. Dalam proses menjalankan atau menjalani usaha seorang wirausaha, ya, di sini harus memiliki beberapa tahap, diantaranya berani menghadapi risiko dengan pertimbangan yang matang. Ini sebenarnya di pertemuan pertama, kedua, ketiga sudah dijelaskan. Kedua, mampu menggunakan waktu secara efektif dan efisien. Ya, waktu adalah uang, banyak ya. Yang seperti itu. Selanjutnya poin 3 adalah mencari peluang usaha dan jeli memanfaatkan peluang tersebut. Ya, mungkin rekan-rekan teman-teman mahasiswa ada yang jeli ya melihat peluang usaha saat ini. Selanjutnya poin 4, tidak cepat puas dan selalu termotivasi untuk mengembangkan usahanya. Ya, ini seperti yang kemarin saya melihat di webinar, atau saya ikut webinar antar mahasiswa. Itu ada beberapa mahasiswa dari Jawa Tengah atau Jawa Timur ya. Bahkan mereka menjadi dia kuliah tapi sudah memiliki usaha begitu banyak ya, sehingga dia ikut usaha di luar ya, ikut usaha di luar ya, sambil kuliah sambil usaha, dan mereka ikut dalam lomba kewirausahaan ya, vokasi di Ristek Dikti. Selanjutnya 5 ya, poin 5, meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi ya. Sekarang siapa yang tidak kenal dengan teknologi? Semua belanja bisa dengan memegang handphone. Saya yakin teman-teman pun sama ya.
Selanjutnya poin 6 adalah berusaha memperbanyak relasi. Ya teman-teman nih yang masih muda, ayo banyak kenalin atau banyak kenalan dengan orang-orang yang banyak ilmu dalam bidang wirausaha. Ya, siapa tahu dapat ilmunya, itu dia. Selanjutnya adalah mampu mengontrol sikap dan perilaku, belajar demi kemajuan, mampu membagi pengetahuannya kepada orang lain, ya berbagi ilmu. Dan terakhir adalah melakukan penelitian dan pengembangan yang berkelanjutan. Ini seperti yang kemarin sebenarnya ya, itu tugas sudah lama sekali tapi banyak tugas yang laporannya hanya asal. Ya, ini adalah stakeholdernya. Selanjutnya contoh bagaimana Starbucks ya sukses sebagai waralaba. Ada dua hal penting yang paling mendasar yang membuat Starbucks maju. Kedua hal tersebut adalah, pertama adalah semangat dan hasrat ya, atau semangat atau hasrat, passion. Dan kedua adalah keaslian, autentik. Ya, ini yang dijual di Starbucks adalah semangat, hasrat dan keaslian, autentik. Kombinasi dari kedua hal mendasar inilah yang membuat Starbucks jadi maju seperti sekarang. Siapa yang tidak kenal Starbucks? Bahkan teman-teman mungkin kalau mau masuk ke Starbucks harus mikir, lihat kantong dulu ya. Satu kopi bisa 100.000 bahkan lebih. Itu ya. Kemudian Starbucks di sini, contoh dari Starbucks ini sebenarnya sudah pernah diberikan contoh oleh teman-teman dalam tugas alerting sebelumnya ya. Dalam memasuki pemasaran modern, ada beberapa hal yang dijual oleh Starbucks, bukan hanya produk tetapi dengan menanamkan kesan, citra atau image kepada pelanggan bahwa bila pelanggan singgah di Starbucks, maka mereka akan mengalami atau menemukan hal sebagai berikut: cita rasa romantika. Ya, Starbucks Cafe atau store-nya orang dapat singgah dan beristirahat beberapa waktu yang membawa mereka jauh dari kegiatan rutin kehidupan sehari-hari. Coba kalau kita lihat yang di Starbucks itu adalah orang-orang yang kelas ya. Kedua, suatu kemewahan yang terjangkau jelas. Tiga adalah sebuah oasis. Di tengah kekacauan suasana yang tidak menentu membuat gerah Starbucks Store, atau di sini adalah gerainya atau kafenya, menawarkan dan menyediakan saat yang tenang sehingga pelanggan dapat kembali memasukkan diri pada pemikiran-pemikirannya ya. Ini seperti kita nongkrong mencari informasi-informasi tentang mungkin usaha ya, banyak hal tentunya di sana setelah kita ngopi sambil berpikir bisnis dan lain-lain. Yang keempat adalah interaksi sosial yang santai. Salah satu agen iklan Starbucks yang mencari pelanggan, ya ini di Amerika, Los Angeles, dan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Starbucks itu sangat sosial. Kami pergi ke Starbucks karena rasa sosial. Ya kebanyakan mereka orang-orang dekat ya pasti tentunya, dan orang-orang yang berbisnis atau orang-orang sukses. Nah, dari contoh di atas, kunci kesuksesan lain dari Starbucks adalah bahwa setiap karyawan Starbucks ya atau partnernya, hal yang terbukti dilakukan manajemen Starbucks sebagai cara dan usaha untuk berbagi, baik dalam hal kepemilikan perusahaan maupun berbagai imbalan atau atas kesuksesan di bidang keuangan dengan orang-orang di Starbucks. Kemudian, kehadiran Starbucks di Indonesia masih relatif muda, tetapi dengan hadirnya Starbucks Store atau cafe ya, maka semakin menunjukkan kesungguhan dan keberhasilan dari Starbucks dalam mengembangkan diri. Ya jelas sudah sampai, mungkin sudah lama juga sebenarnya di Indonesia, sudah mengembangkan mungkin seluruh dunia ya, walaupun mungkin ada beberapa negara yang terlibat konflik gitu ya, dan anti dengan produk-produk luar. Jelas Starbucks tidak akan masuk di dalamnya. Oke, dari ini sebenarnya ada ya mensiasatinya tapi nggak perlu sampai sini. Sampai kunci kesuksesan lainnya di Starbucks ini, saya hanya mengambil contoh dari Starbucks saja. Oke, dari pertemuan ke-18 ini nanti teman-teman bisa buat kesimpulan, hanya 2 tweet saja, sedikit ambil kesimpulan dan berikan kritik dan saran dari materi 1 sampai dengan 18. Jadi teman-teman perlu diingat, yang pertama adalah teman-teman memberikan kesimpulan dari pembahasan pertemuan 18 ini